ternyata PT Jaswita tidak tinggal diam. Ini maksudnya melawan Gubernur Jawa Barat. Dia membantah, katanya menyesatkan bila ada yang mengatakan bahwa lahan yang dipakai untuk wisatanya itu tidak berizin. Wah, maksudnya menyesatkan. Berarti Kang Deddy Mulyadi menyesatkan gitu informasi yang disebarkannya. Atau bagaimana? Oke, sebelumnya saya akan baca beritanya nanti. Kita akan lihat dulu. Ternyata ada 4 tempat wisata di puncak Bogor itu yang sudah diobrak-abrik oleh Gubernur bersama Menteri LH dan kemudian Pak Zulkifli Hasan. Kita coba cek sama-sama nih. Udah jadi nih Pak, tapi Pak Gubernur lebih gawat lagi. Ya ini lebih gawat dari tadi. Yang tadi sih nggak seberapa dibanding ini. Baru Ya kecil banget. ini Yang ini gawat. Oh ini tiga tipe Pak Gubernur kan akan diruntuhkan Pak. Iya diruntuhkan. Oke. BG-nya. Amdalnya keluar. Tapi dalam amdal deh. ambilnya keluar. Ke atas HGU Pak, PCPN, sehingga Oh iya. bisa tabungan kita Pak, ini soalnya banyak Pak. Iya, dipupin. Hari ini yang terakhir, hari ini ya, besok lain lagi. Ya, hari ini yang terakhir, pertama tadi 2 di Puncak Pas sana, ya. Ini yang ketiga dalam rangka mendapat kami dari LH dapat aduan masyarakat begitu banyak, ya, dan juga dampak banjir yang terjadi luar biasa. Dalam rangka juga menegakkan aturan hukum undang-undang yang berlaku, maka pertama tadi disegel 2 di sana, ini yang terakhir. Ya. Banyak hanya disegel aja atau Hari ini 4, oh 4, oh malam 4 hari. Jadi ini keempat hari ini, besok mungkin nambah lagi. pelanggarannya apa nih Pak? Segel aja Pak, harus dibongkar Pak. Pak Menteri Lingkungan. Oke, terima kasih ya. Jadi ini indikasi pidananya sudah ada. Jadi kami akan menuntut 2 hal terkait dengan semua tenan yang tadi disita oleh Pak Menko dan Pak Gubernur. Kita akan melakukan pendalaman di dalam tahapan penyidikan. Kami akan menuntut 2 hal. Pertama dari pidananya, karena berdasarkan kajian kita telah berkontribusi menyebabkan banjir dengan kerugian yang cukup besar, material dan 1 korban jiwa. Ini pemerintah pusat tidak boleh diam. Kita harus mengambil langkah-langkah serius, dan ini kejadian ini sudah berulang-ulang. Artinya alam telah mengkalibrasi bahwa kalau kita berbuat seperti ini terus, bencana di hulu, di hilir sana cukup besar. Sehingga Pak Menko memerintahkan kepada saya untuk melakukan analisis detail terkait penggunaan lahannya. Sejatinya kita hari ini berada di segmen 1 dari Das Ciliwung. Das Ciliwung ini seluas 38.500 hektar. Kemudian segmen satunya, jadi kami biasanya menjadi segmen hulu, segmen tengah, segmen hilir. Nah, segmen hulu ini ada di Kabupaten Bogor, kemudian segmen 2-nya di Kota Bogor, segmen 3-nya Kabupaten lagi, segmen 4-nya Depok, segmen 5-6-nya di DKJ, daerah khusus Jakarta. Jadi kita hari ini ada di segmen hulu. Segmen hulu ini luasnya, tadi luas das itu 38.500, segmen hulu luasnya 15.000. Artinya bahwa das Ciliwung ini seperti corong gitu, corong gini terus melipir seperti selang. Jadi kita bayangkan casementnya itu 15.000, kemudian masuk di dalam selang yang kecil yang sepanjang sampai panjang Ciliwung 126 km. Jadi tingginya itu yang kita berdiri tadi sekitar 1.300 di puncaknya. Kemudian di hilirnya, di Jakartanya main 4 meter.
Jadi bisa bayangkan dengan jarak hanya 126 kilo, tetapi topografinya langsung jatuh gini, sehingga apa yang disampaikan Pak Gubernur kemarin terjadi banjir di hulu. Nah, banjir itu memang landscape kita tidak bagus. Landscape kita itu berupa batuan beku luar yang di bagian hulu. Nah, dengan komposisi kemudian dengan seperti itu tanpa dilindungi oleh hutan pegunungan, maka terjadi erodivitas, terjadi tingkat surface runoff di angka sampai 0,6%, 0,6%, 0,6. Artinya setiap 1 liter hujan maka 0,6-nya akan turun langsung. Nah, pada saat kejadian total curah hujan dari tanggal 28 sampai tanggal 2 Maret yang menyebabkan banjir besar itu, maka total hujannya adalah 247 mm. Jadi jumlah total selama 3 hari. Itu kalau dikalikan landscape tadi 15.000, maka hari itu air turun sebanyak 35 juta meter kubik. Oke? Sementara dengan landscape yang seperti itu, maka itu kemudian menjadi air itu tidak tertahan. Jadi air itu sejatinya Pak Menko tadi ini harusnya pohon. Sebenarnya dulu waktu kebun teh mungkin belum ada seperti ini, belum ada gangguan lain. Jadi sekarang sudah bangunan. Nah, ini patut kemudian menjadi pencermatan apa yang dikatakan Pak Gubernur, bahwa terjadi perubahan tata ruang yang harus diteliti lagi. Jadi tahun 2010 tata ruang yang kita berdiri situ dari 15.000 yang di catchment kita, bicara catchment ujungnya, itu semuanya adalah kawasan lindung, kemudian kawasan konservasi badan air. Nah, hari ini itu berdasarkan Perda tahun 2022 Jawa Barat dirubah menjadi kawasan pertanian dan pemukiman, sehingga inilah kejadiannya. Nah, kita harus, saya atas nama Pak Menko, dengan kasus banjir dan menelan korban jiwa ini, kami akan mengkoreksi detail apa yang terjadi di Das Ciliwung ini. Tentu ada pihak-pihak yang harus bertanggung jawab, iya, seperti Jaswita tadi. Jaswita tadi benar-benar ada di tengah aliran sungai. Ini sangat berbahaya. Nah, kembali ke konteks tadi, dengan volume yang demikian besar, maka penegakan hukum harus dilakukan. Apakah ini segel-segel saja? Tidak. Kita akan segera meningkatkan ke penyidikan, karena kondisi alamnya sudah mengkalibrasi bahwa dengan kondisi ini terjadi banjir yang kalau dihitung itu udahlah pasti ratusan atau mungkin sampai ke triliun. Kemudian satu orang melayang, satu jiwa itu nggak boleh melayang karena kelalaian kita. Sehingga kita akan mengevaluasi detail kenapa yang dari landscape yang 15.000 itu, maka 8.000-nya kemudian berubah menjadi kawasan pertanian tahun 2022. Sejak itu maka maraklah itu bangunan-bangunan. Kita akan koreksi detail, kita akan panggil, akan cek semua. Tata ruangnya harus kita koreksi habis, karena ini yang menyebabkan kemudian terjadi meledaknya pemukiman. Dan tahun 2010 pemukiman hanya sekitar 500 hektaran. Saat ini sudah 1.500. Sebagian besar resort-resort gede itu ada di badan air bahkan Pak Gubernur, Pak Menko. Sehingga Pak Menko ini bukan berhenti di sini. Ini kita memang secara seremonial harus dilakukan lebih awal. Selanjutnya kita telah memerintahkan Pak Deputi Gakom untuk menyelesaikan seluruh tenan-tenan yang berada di segmen hulu ini untuk dilakukan penyegelan dan prosesan hukum lanjut. Kemudian langkah lebih lanjut kami akan diskusi dengan Pak Menko, Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Gubernur DKI, karena di daerah yang 15.000 itu 7.000-nya adalah lahan kritis. Karena kalau kita lakukan ini tentu tidak bisa dibebankan kepada pemerintah Jawa Barat saja, tetapi penikmat pendapat hasil manfaat ini ada di Jakarta. Jadi itu sudah ada dalam PP nomor 46 tahun 2007 tentang ekonomi lingkungan. Begitu ya. Luar biasa ya. Energi Deddy Mulyadi itu mampu menggerakkan banyak orang, bahkan di tingkatan di atas beliau. Karena tulus yang dilakukan, yang akan menjadi kebijakan atau yang sudah menjadi kebijakan Gubernur Jawa Barat itu untuk kepentingan rakyat, tidak yang lain-lain, ideal. Jadi kalau kita biasa melihat, mendengar ya paparan-paparan dari orang-orang berbicara tentang alam, berbicara tentang lingkungan, berbicara tentang masyarakat dan lain sebagainya, hanya di tataran teori. Idealnya seperti ini nih kalau hutan tuh, idealnya seperti ini nih kalau kawasan lindung itu, kalau kawasan wisata itu, idealnya seperti ini nih penataan masyarakat itu. Kita hanya biasanya mendengar
teorinya saja. Nah sekarang oleh Kang Deddy Mulyadi, teori itu dipraktekkan. Kalau ada yang melanggar, sikat langsung. Jadi kita itu merindukan dari dulu seorang pemimpin yang mempraktekkan pikiran ideal tentang alam, mempraktekkan pikiran ideal tentang menjaga lingkungan, mempraktekkan pikiran ideal tentang mensejahterakan masyarakat. Jadi pikiran ideal itu diimplementasikan, diupayakan. Bukan hanya di tataran, kalau idealnya seperti ini harusnya nih. Tetapi karena kita birokrasinya, tetapi karena di tubuh kita itu banyak yang, biasanya kita mendengarkan itu kan. Nah ini sekarang tidak. Pikiran ideal tentang alam, tentang hutan dan lain sebagainya diwujudkan, Pak. Bukan hanya di pikiran. Nah ini kerennya Deddy Mulyadi itu. Coba kita baca nih perlawanan dari PT Jaswita. Usai Hibich Pantasi Bogor dibongkar, Deddy Mulyadi, PT Jaswita bantah lahan tak berizin. Menyesatkan katanya. Wadaw. Apa ini nih? Pembongkaran tempat rekreasi Hibich Pantasi Puncak Bogor yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berbuntut panjang. Pengelola Hibich Pantasi Puncak PT Jaswita Lestari Jaya membantah kabar pemanfaatan lahan ilegal seluas 11.000 meter persegi untuk bangunan tempat rekreasi. Direktur PT JLI Angga Kusnan mengatakan bahwa pihaknya telah memiliki kerjasama operasi KSO lahan dengan PTPN seluas 21 hektar untuk dijadikan area tempat rekreasi di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Namun, dari total tersebut yang digunakan untuk bangunan wahana permainan Hibich Pantasi Puncak sekitar 4.138,95 meter persegi. Sedangkan sisanya digunakan untuk area ruang terbuka hijau, RTH dan non terbuka hijau. Angga menjelaskan bahwa tempat rekreasi yang dikelolanya tersebut seluruh areanya memakai paving block agar ramah lingkungan sehingga dapat menyerap air hujan dan mengembalikan ke tanah. Adapun 15.000 meter persegi yang dimaksud bukan untuk pembangunan semua itu, ada lahan parkir, area ruang terbuka hijau, kemudian ada lapangan, kebun-kebun, pohon, dan lainnya. Dia menyebutkan bahwa terjadi kesalahan informasi atau misleading di masyarakat soal luas bangunan utama Hibich Pantasi Puncak yang mencapai 15.000 meter persegi hanya untuk wahana permainan. Padahal faktanya luas area yang digunakan untuk wahana permainan terbilang kecil bila dibandingkan dengan luas untuk area RTH yang didominasi kebun-kebun dan pohon. Informasi yang misleading atau menyesatkan di publik itu kan izin 4.000 meter persegi dibangun 15.000 meter persegi. Padahal total bangunan itu memang 4.138,9 meter untuk tutupan, jalan setapak, taman, dan lahan parkir, bukan termasuk bangunan. Tutur Angga. Angga menerangkan bahwa seluruh wahana permainan di Hibich Pantasi Puncak telah mengantongi izin persetujuan pembangunan. Ada memang 3 bangunan izinnya belum selesai. Wahana Biangalala, wahana puter-puter, dan satu lagi sedang dibangun, itu yang belum ada izin. Aduh, ngantuk siang-siang. Dia menambahkan bahwa Gubernur Jabar Deddy Mulyadi berencana akan mengubah konsep Hibich Pantasi Puncak menjadi tempat rekreasi atau wisata hutan. Selain itu, seluruh biaya investasi yang sudah digelontorkan untuk pembangunan tempat rekreasi ini akan diganti seluruhnya oleh Pemprov Jabar yang ditaksir mencapai 40 miliar. Waduh, tuh diganti bos, sama Pemprov diganti. Jadi juga Pak Gubernur menyampaikan dengan sangat bijak ingin mengganti konsep wisata dengan wisata hutan.
Ya. Beliau sampaikan akan ganti semua biaya investasi yang masuk, uang investor yang masuk akan diganti. Deddy Mulyadi menginstruksikan pembongkaran Hibis Fantasi Puncak yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah BUMD Jawa Barat PT Jaswita. Oke, udahlah ya. Jadi pembelaannya itu PT Jaswita. Menurut kalian seperti apa? Silakan berkomentar.